Suatu ketika, para sahabat sedang berkumpul di sekitar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat suatu pemandangan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat baginda Nabi tampak bersedih dan mata beliau berkaca-kaca, seolah akan menangis. Tetapi tidak berapa lama kemudian, tampak wajah beliau berbinar-binar gembira, bahkan beliau tertawa sehingga kelihatan dua gigi seri beliau. Para sahabat penasaran, tetapi mereka malu untuk bertanya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab yang memang cukup kritis, berkata, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau tampak menangis, kemudian tertawa?" Baginda Rasul tersenyum melihat wajah-wajah para sahabat yang tampak keheranan, sekaligus penasaran. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ditampakkan kepadaku suatu pemandangan di saat ditegakkan pengadilan Allah, di Yaumul Hisab." Kemudian beliau menceritakan, bahwa ada dua orang dari umat beliau yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mengadukan temannya, ia berkata, "Wahai Allah, ambilkanlah untukku kezaliman yang dilakukan saudaraku ini padaku." Maka Allah berfirman kepada orang yang menzalimi saudaranya tersebut, "Berikanlah kepada saudaramu kezalimanmu itu, yakni kebaikannya, untuk menebus kezaliman yang telah dilakukannya saat di dunia kepada saudaranya itu. Wahai Robi, bagaimana aku bisa melakukannya, sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikitpun?" Kata lelaki yang zalim itu. Allah berfirman kepada lelaki yang menuntut tersebut, "Bagaimana engkau meminta darinya, sedangkan ia tidak memiliki lagi kebaikan sedikitpun? Ambilkanlah dari keburukan-keburukanku ya Allah, dan pikulkanlah kepada dirinya," jawab lelaki yang mengadu. Memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia, termasuk hutang, tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah. Harus diselesaikan dengan mereka, ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadiannya akan seperti yang diceritakan oleh Nabi tersebut di atas. Ketika melihat pemandangan itulah, baginda Rasulullah merasa bersedih, dan hampir menangis. Reaksi beliau yang seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Itu adalah hari yang agung, di mana pada hari itu setiap orang membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahannya." Tak lama kemudian Nabi meneruskan cerita beliau, bahwa dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada lelaki yang mengajukan tuntutan, "Angkatlah kepalamu, dan lihatlah." Lelaki tersebut mengangkat kepalanya, dan ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Digambarkan seperti melihat layar raksasa, yang membuatnya terpana kagum. Ia berkata, "Ya Robi, saya melihat kota-kota yang bangunannya bertatahkan perak dan emas. Untuk Nabi yang manakah ini? Untuk orang setia yang manakah ini? Untuk orang syahid yang manakah ini?" Allah berfirman, "Itu semua untuk orang yang mampu membayar harganya." "Siapakah yang mampu membayarnya ya Allah?" tanya lelaki itu. "Engkau mampu membayarnya. Dengan apa saya harus membayarnya ya Allah?" "Dengan memberi maaf kepada saudaramu itu." Segera saja lelaki penuntut tersebut berkata, "Ya Allah, saya telah memaafkan dirinya." Dalam riwayat lain disebutkan, setelah lelaki itu memaafkan temannya, Allah berfirman kepadanya, "Gandenglah tangan saudaramu itu, dan ajaklah ia masuk ke surga yang telah menjadi milikmu." Ketika melihat pemandangan tersebut, Rasulullah menjadi gembira dan beliau tertawa sehingga terlihat dua gigi seri beliau, reaksi yang dilihat oleh para sahabat, tanpa mereka mengetahui penyebabnya. Selesai menceritakan semua itu, Nabi bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan ikatan antara orang-orang mukmin." Saudaraku sekalian, seberapa sering dalam kehidupan kita telah menyakiti dan menzolimi saudara kita sendiri. Dan seberapa sering pula kita menjadi korban kezaliman orang lain. Memaafkan kesalahan memang berat, namun jika itu demi mendapatkan ridho Allah,
maka lakukanlah dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara umur dan iman kita, dan tidak sesekali mewafatkan kita kecuali dalam keadaan iman, hutang piutang yang terlunasi, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.